ya rabbal alamin. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita kali ini tentang beberapa rincian emosi. Di antaranya adalah infi'alud dhahik wal buka. Emosi tertawa dan menangis. Di sini disebutkan bahwasanya ad-dhahiku huwa inbisatun fil wajhi. Tertawa itu atau tawa adalah keriangan di wajah yang disertai dengan hembusan nafas, karena di sini mashubun bizafirin mutaqatti' wa sautin masmu'. Di definisi tertawa itu ya keriangan yang tampak di wajah disertai dengan hembusan napas yang tersendat-sendat dan suara yang terdengar. Betul enggak? Tertawa itu biasanya kan ha 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 gitu. Terus ada suaranya. Wa huwa najimun an sururin fin nafsi. Tertawa itu diakibatkan oleh kegembiraan dalam jiwa. Jadi ada penyebabnya. Makanya orgil atau orang yang tidak waras itu adalah orang yang ketika di antara cirinya tertawa tanpa ada sebabnya. Kalau orang normal tertawa itu ada sebabnya. Di antara penyebabnya adalah sururin fin nafs, kegembiraan di dalam jiwa. Nanti tawa ini banyak jenisnya. Di antaranya ada yang disebut dengan qahqahah. Apa itu qahqahah? Qahqahah itu tertawa yang terbahak-bahak. Bahasa Arab itu unik. Jadi dia akan membuat sebuah kata yang mana kata itu mewakili apa yang terjadi. Seperti tawa yang jenisnya qahqahah ini. Kenapa disebut dengan qahqahah? Tertawa terbahak-bahak karena orang tertawa terbahak-bahak itu kayak apa? Qahqahah. Ini kedalaman bahasa Arab ya. Sampai mohon maaf, misalkan untuk jenis buang gas, buang angin, itu katanya juga berbeda. Untuk buang angin yang suaranya pelan, itu disebutnya sebagai fusa. Kenapa? Karena bunyinya. Tetapi yang bunyinya besar itu namanya durotun. Di bahasa hadis, setan itu kalau mendengar suara adzan itu kan lari bersama ada apa? Durot di sini sebutnya. Tertawa terbahak-bahak pun disebut sebagai qahqahah. Yang biasanya ini menampakkan gigi geraham sampai terlihat, ya, karena mangapnya cukup lebar. Di antara jenis tawa ada juga yang disebut sebagai apa? Tabassum atau ibtisam. Nah, ini disebut sebagai dhahikun bila saut. Tertawa tanpa suara. Sebenarnya kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang baginda Rasulullah SAW, ketika disebut beliau tertawa, sebenarnya adalah tertawanya jenisnya ini. Tabassum ibtisam. Suatu ketika pernah sampai kelihatan gigi geraham ya, itu yang kalau sudah polnya Nabi itu. Tapi tetap tidak dengan terbahak-bahak, tidak menimbulkan suara. Nanti ada tertawa yang jenisnya sukhriyah, mengolok-olok, ya, menertawakan. Nah, ini tidak boleh ya. Iya, sukhriyah. Sukhriyah itu mengolok-olok. Tertawa yang jenisnya mengolok-olok itu ada unsur sukhriyahnya. Sukhriyah. Iya. Misalkan di dalam Quran itu ada kalimat wa annahu
wa kuntum minhum tadhakun. Ya, kan orang musyrik itu juga ketika ada orang muslim lewat mereka menertawakan. Tertawa di sini jenisnya adalah tertawa yang mengolok-olok. Jadi ada tertawa karena bahagia, ada tertawa karena mengolok-olok. Di dunia orang-orang kafir, orang musyrik mengolok-olok kita dengan ketawanya. Nanti di akhirat kita yang akan menertawakan mereka. Nah, di sini disebutkan annallaha ta'ala huwa man aujada asbabad dhahik minas surur wa asbabil buka minal huzn. Ini menjelaskan ayat yang berbunyi wa annahu huwa adhaka wa abka, dan dia adalah Allah yang membuat tertawa dan membuat menangis. Di ayat ini kan menjelaskan tangis dan tawa itu sebenarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, ini tadi penjelasannya. Karena Allah yang aujada asbab. Allah lah yang menjadikan sebab-sebab. Allah menciptakan keadaan sehingga orang tertawa dan menangis. Sekaligus Allah juga memang menitipkan potensi untuk tertawa dan menangis pada diri manusia. Maka kalimatnya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah lah yang menjadikan tertawa dan juga menangis. Quran surat An-Najm kalau nggak salah itu ya. An-Najm ayat 43. Allah yang memang menciptakan sebab-sebab itu secara hakiki ya, bukan maknawi, memang Allah yang menciptakan sebab-sebabnya. Nanti di Quran surat At-Taubah misalkan ini juga menjelaskan tentang tertawa dan menangis. Allah berfirman, "Falyadhaku qalila wal yabku katsira." Sudah, silakan sekarang kalian banyak tertawa. Dan nanti kalian akan banyak menangis. Ini tuh orang-orang munafik ini, orang-orang yang jahat di dunia silakan banyak tertawa supaya nanti di akhirat puas nangisnya. Kita harusnya kebalikannya nih ya, lebih banyak menangis dibandingkan tertawanya. Hanya saja menangisnya karena apa kan gitu ya. Jadi memang ayat-ayat dan hadis-hadis itu memvalidasi sebenarnya. Memvalidasi adanya tertawa dan menangis. Karena Allah yang menciptakan kedua-duanya. Tetapi Islam nanti punya aturan. Kapan kita boleh tertawa dan bagaimana caranya, bagaimana adabnya, kapan kita boleh menangis. Tadi tentang tawa ya, definisinya tadi sudah ya. Kalau nangis apa definisinya? Menangis itu diddud dhahik sebenarnya. Kalau gampangannya ya lawannya tertawa. Iya. Iya. Kalau tertawa itu muncul karena kegembiraan, berarti menangis itu munculnya karena kesedihan. Dua-duanya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah menjadikan tertawa dan menangis. Karena Allah yang menjadikan sebab-sebab orang gembira dan Allah juga menciptakan sebab-sebab orang bersedih. Wa ma'a anna Allaha huwal mujidu lil asbab fa innal dhahik wal buka yatatallibani fi'lan iradiyan minal insan. Ya. Memang betul bahwasanya Allah yang menjadikan sebab tertawa dan menangis.
Tetapi tertawa dan menangis itu tetap saja munculnya itu adalah karena pilihan manusia. Jadi ini keinginan manusia tahta masyiatillah gitu loh, kalau di pembahasan tauhid kan. Jadi manusia punya kehendak, tetapi kehendaknya manusia itu tetap di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipahami ya. Jadi Allah yang menciptakan sebab-sebabnya, tetapi manusia diberikan pilihan nih antara menangis atau tertawa. Jadi kalau tawa itu kan datang dengan terbukanya apa ya? Wajah yang kelihatan sumringah itu kan, yang menampakkan kegembiraan dan kekaguman. Tetapi kalau menangis itu biasanya ditandai dengan apa? Nah, tangis itu biasanya ditandai dengan juryanud dama' alal khaddi natijatan ghammin fil qalb. Jadi biasanya ditandai dengan aliran air mata di kedua pipi. Itu biasanya. Yang timbul dari duka yang ada di dalam hati. Tapi kadang orang juga bisa menangis karena apa? Bahagia. Nah, itu kan juga ada tangis yang jenisnya bahagia. Di bahagia yang dirasa kemudian hatinya itu menjadi luluh, ya, itu biasanya juga orang akan menangis. Di sini ada pernyataan yang cukup unik ini. Jadi baik tawa ataupun tangis, keduanya adalah bagian dari rahasia penciptaan manusia. Tidak seorang pun mengetahui secara pasti hakikatnya atau bagaimana keduanya terjadi dalam sistem yang sangat kompleks dan rumit. Jadi kita rasanya ketawa aja gitu. Padahal sebenarnya itu prosesnya sangat, Masya Allah, rahasia keajaiban ciptaan Allah. Menangis pun demikian. Mungkin ada nanti yang meneliti ya, tangisan dan tawa. Di dalamnya pengaruh psikologis dan pengaruh organik saling bertaut dan berinteraksi untuk menimbulkan tawa dan tangis. Jadi ini apa, berkelindan atau apa istilahnya itu? Apa yang dialami oleh jiwa itu kemudian direspon oleh organ tubuh kita. Dia memahami apa yang dialami oleh jiwanya, kemudian nanti merespon, akhirnya timbullah suara tawa, mulut terbuka. Nggak tahu nanti ada hormon-hormon apa yang tangis pun demikian ya, kemudian air mata keluar. Kita perlu merenung juga sebenarnya apa ya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan tawa dan tangis ini dalam diri manusia. Jadi tawa dan tangis itu ibaratnya seperti dua sayap emosional manusia ya. Di antara sekian banyak emosi ini seperti dua sayap. Yang mana kedua sayap ini kadang mengangkat, kadang juga menjatuhkan. Tetapi keduanya itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan jiwa. Kenapa menjaga keseimbangan jiwa? Nah, ini kita bahas ini. Jadi pemberian tawa dan tangis ini bukan sekadar fungsi fisiologis sebenarnya. Jadi bukan hanya ketika ini mulutnya terbuka, kemudian air menetes, bukan hanya sekadar fungsi fisiologis, tetapi ini juga sebenarnya adalah pemberian sensitivitas batin. Ini kalau orang gembira, tidak tersenyum, tidak tertawa, itu juga mengkhawatirkan. Atau orang ketika sedih sekali tapi kok
tidak menampakkan tanda-tanda kesedihan itu juga bahaya. Bukan berarti harus selalu sedih di depan umum gitu. Karena secara psikologi sebenarnya tertawa itu punya efek meredakan ketegangan. Jadi supaya hidup ini nggak sepanteng. Ya, orang yang tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum, coba kita perhatikan kehidupannya kaku. Jadi Allah menciptakan tawa dan senyum ini supaya orang bisa terhibur, ya, reda dari ketegangan-ketegangan. Adapun tangis itu disebut dia memurnikan tekanan batin. Jadi apa namanya, jiwa kita ketika mengalami sesuatu yang dahsyat itu hampir fisik kita itu tidak mampu sebenarnya untuk menanggung apa yang dialami oleh batin. Sehingga ketika kegembiraan itu dia harus maka dia senyum, dia tertawa itu untuk ekspresi, menjaga keseimbangan. Ketika sedih pun demikian. Maka orang kalau setelah sedih kemudian ketika sedih dia menangis, biasanya kan ada rasa apa? Ada rasa lega. Itu lepasan emosi. Bisa kita bayangkan ya, kalau Allah tidak memberikan kita potensi untuk tertawa, tersenyum, dan menangis, apa yang terjadi? Hancur jiwa dan raga kita. Jadi keduanya itu seperti katup ya, yang dia mencegah jiwa ini pecah oleh tekanan hidup. Jadi ada tawa, tangis itu kemudian terjaga keseimbangan kita. Karena kita alami dalam kehidupan kan bukan hanya selalu kegembiraan kan, gembira ada, sedih ada, nah tubuh juga akan merespon untuk menjaga keseimbangan ini. Masya Allah. Tanpa keduanya manusia itu seperti bongkahan logam ya, yang keras, dingin, bukan sesuatu yang hidup dan lembut. Kita juga akan melihat biasanya tawa dan senyum itu sebagai tanda nikmat. Jadi kalau kita dapat nikmat dari Allah, bahagia, ya tampakkan kebahagiaannya. Selain kita mengucapkan alhamdulillah, kita juga menampakkan senyum. Itu sebagai tanda untuk melengkapi rasa syukur. Adapun tangis itu adalah tanda kesadaran ya, dan juga kelembutan hati. Kita menangis, ingat dosa, itu kan sedih, itu juga tanda. Jadi mental kita insya Allah akan tetap stabil kalau kita menjaga emosi, tawa dan tangis kita ini sesuai di tracknya gitu. Ada satu ungkapan yang menarik juga sebenarnya. Kalimatnya seperti ini: betapapun manusia mencoba untuk menyembunyikan isi hatinya, air mata dan senyum hampir selalu membocorkan rahasia jiwanya. Kita bahas hikmahnya secara lebih detail sekarang ya. Kalau tadi tawa dan tangis tadi ya, ini juga disebut sebagai katarsis. Kalau tawa katarsisnya kegembiraan, jadi dia melepaskan energi kegembiraannya itu keluar, dan kadang itu bisa mempengaruhi orang lain, bukan hanya dirinya. Itu kalau ditahan ini bisa bahaya, maka dia harus mengekspresikannya, termasuk untuk mempengaruhi orang lain supaya sekitarnya itu juga merasakan kegembiraan. Kalau tangis tadi kan katarsis, kesedihan ya, yang bisa membantu melepaskan beban emosional. Tetapi tangis itu juga bisa menjadi
tangis dan tawa ya bisa menguatkan ikatan emosional sesama loh ya, ikatan emosional sosial. Jadi kalau kita tertawa bersama, senyum bersama, itu akan terasa lebih apa? Apalagi orang Indonesia ya. Orang Indonesia ini ya Allah dikit-dikit tertawa maksudnya. Saya itu pernah punya dosen baru datang dari Saudi. Baru datang dari Saudi pakai kacamata hitam. Masuk kelas masih pakai kacamata hitamnya itu. Marah-marah. Kenapa? Karena banyak siswanya itu yang menahan tawa, senyum-senyum. Ya kan kalau orangnya, ya ini kan dalam ruangan, ngapain pakai kacamata hitam gitu kan. Marah itu. Kenapa kalian menertawakan saya? Saya ini baru datang dari bandara langsung ke kelas ini. Beberapa pekan kemudian masuk kelas lagi. Itu sudah dalam kondisi yang berbeda. Saya baru paham dari rekan-rekan saya, kalau orang Indonesia itu suka tertawa. Dan itu niatnya bukan menghina, kan? Awalnya itu dikira ngetawain itu kan. Dan sampai teman rekan saya sama dosen itu bilang, orang Indonesia kalau belum tertawa artinya belum paham. Jadi kalau dosen udah bisa bikin tertawa murid-muridnya, mahasiswa, artinya itu bisa berhasil memahamkan iya mahasiswanya. Akhirnya orang Saudi jadi suka bercanda. Antum ini aneh. Kita orang Saudi cuma pegang tembok begini, antum bisa ketawa gitu kata. Tapi akhirnya saya baru paham ternyata antum karakternya begitu. Jadi saya tidak marah lagi. Jadi tadi bisa mempererat persaudaraan. Kemudian kalau tangis itu juga bisa memunculkan empati. Jadi supaya orang lain merasa didukung secara emosional. Kita ikut nangis melihat orang lain tertindas, lihat orang lain dizalimi, disakiti. Itu juga menampakkan apa ya? Empati. Nah, jadi tolong terkait tawa dan tangis ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan disyukuri pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita harus tertawa, tersenyum, ya ayo dimaksimalkan. Kapan kita harus menangis, ya segera. Bahkan dua emosi ini juga menjadi salah satu bentuk komunikasi dan ibadah loh. Gimana ceritanya? Jadi tangisan karena takut kepada Allah atau menyesali dosa-dosa ketika membaca Al-Quran, ini sebenarnya adalah bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menandakan kelembutan hati. Jadi sampai di pembahasannya para ulama itu kan, kalau belum bisa menangis, pura-pura lah atau berusaha menangis lebih awal. Latihan nangis. Kalau benar-benar belum bisa ini ya, pura-pura aja dulu. Latihan nangis. Nanti di kemudian hari akan Allah berikan kenikmatan dalam tangisan kita. Dan kedua mata yang menangis itu kan karena takut kepada Allah itu kan dijaga oleh Allah. Nanti tangisannya itu bisa memadamkan api neraka ketika kita lewat di atas sirat dan seterusnya. Sampai seperti itu. Jadi tidak sederhana orang tawa nangis, pembahasannya tawa nangis. Dalam Islam pembahasan seperti ini bukan pembahasan yang sederhana. Tawa dan tangis saja bisa mengantarkan kita ke surga. Tadi ya, akhirat ya, kalau dampak psikis ya tadi sudah beberapa kita sampaikan tadi. Tapi di sini juga disebutkan bahwasanya tawa yang sehat itu menghasilkan ketenangan jiwa, mengurangi stres, dan menyegarkan pikiran. Orang stres itu mungkin kurang senyum, kurang ketawa ya. Tetapi tawa yang berlebihan, nah, ini dapat mengeraskan hati. Dikit-dikit tertawa,
Itu bukan memberikan ketenangan, mengurangi stres, tapi justru membuat hati semakin keras. Melalaikan dari zikir juga. Bahkan ini kalau secara sosial bisa membuat orang merasa diremehkan kalau kita gampang tertawa. Adapun kalau tangis, ya tangis tadi bisa membersihkan hati, memberikan kelegaan dari kesedihan, juga bisa meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tangis yang berlebihan, nah, ini bisa menjadi gejala depresi. Kan salah satu gejalanya itu kan kesedihan yang mendalam. Juga bisa menjadi tanda lemahnya iman. Ini nilai takdir ya, iman pada takdir Allah. Jadi tinggal dilihat nanti nangisnya seperti apa ini ya. Terakhir di sini di batasan-batasan ya. Kapan tertawa itu dibolehkan, kapan tertawa itu dilarang. Yang pertama, tawa itu tidak berlebihan, tidak sampai koh-koha tadi, terbahak-bahak dan menghilangkan kesadaran atau melalaikan kewajiban. Jadi tetap dijaga itu ada tertanya sampai wah ha 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 ha. Nah, itu sudah keluar dari jalur ya. Kemudian bukan untuk mengejek atau menghina. Kemudian objek tertawanya itu juga bukan sesuatu yang haram. Ya. Nah, sekarang yang di stand up komedi itu objek-objeknya halal enggak? Ngetawain ini orang, ngetawain apa dan seterusnya itu. Ini juga perlu dilihat objek tertawanya. Kemudian juga waktu dan tempatnya juga harus tepat. Orang lagi kondisi suasana yang sedih dia tertawa kan? Ini waktu dan tempatnya tidak sesuai. Ini tentang tertawa. Kalau tentang tangis, diantaranya tidak berlebihan hingga menimbulkan putus asa. Ini tangis yang sifatnya ratapan itu kan dilarang itu kan? Meratapi ini. Jadi kalau menangisnya hanya keluar air mata masih dibolehkan, tanda kesedihan, tanda cinta. Tetapi kalau sampai teriak-teriak, kemudian tangannya mencakar-cakar, merobek-robek, ini tidak boleh. Nangis juga tidak boleh kalau merasa sayang pada maksiat yang ditinggalkan. Harusnya seneng ya. Ya kalau nangis itu karena telah melakukan maksiat, bukan nangis karena udah nggak bisa berbuat maksiat, itu nggak boleh. Ya saya ditinggal pacar saya. Gampangannya begitu contohnya kan. Biasa korupsi nggak bisa korupsi. Nangis. Aduh nggak bisa korupsi lagi. Tapi kalau nangisnya nyesali dosa, cinta dan rindu kepada Allah dan Rasulnya, misalkan. Baik, sementara pembahasan tawa dan tangis sampai di sini ya. Ini sebenarnya ada 3, ada marah, kemudian ada cinta. Tapi panjang, nanti kita cukupkan dulu sampai di sini tentang tawa dan tangis. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.